Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa didengar dengan jelas, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Kita mulai ya karena sudah jam 10. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam. Mudah-mudahan temannya semuanya sehat. Kemudian ini hari ini memang ada jadwal ya mestinya untuk kelas daerah. Namun mengingat masih banyak teman-teman yang bertanya kaitan bagaimana jika belum input ya, kemudian bagaimana jika belum bayar, bagaimana jika ada mata kuliah yang ketinggalan dan lain-lainnya. Mohon hari ini diselesaikan semua. Artinya kita diskusikan, ketemu jawabannya. Nah, makanya tujuan kami di sini adalah menyamakan persepsi semuanya ya. Jadi nanti biar pahamnya paham sama-sama, tidak satu-satu. Baik. Untuk teman-teman yang berhalangan hadir, nanti Zoom ini kita record. Ya, artinya kalaupun ada yang mau istilahnya diulang lagi videonya, nanti silahkan di YouTube-nya. Ya, alhamdulillah. Oke, pertama saya mau ngecek angkatan 2024, angkatan baru, kelas daerah, Kasongan Pulang Pisau sudah ada. Ada. Oke, sudah ada yang mewakili ya. Angkatan 2023, Kasongan Pulang Pisau ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Angkatan 2022, Kasongan Pulang Pisau. Ada, Pak. Ada terakhir angkatan 2021, Kasongan Pulang Pisau ada. Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Baik, teman-teman. Berarti ada perwakilan tiap angkatan ya. Yang pertama saya mau nanya mahasiswa baru dulu, angkatan 2024. Berkaitan tentang persiapan kuliah. Ini kan mengingat sudah masa masuk kuliah, apalagi yang kelas reguler nih sudah jalan 1 minggu. Nah, untuk teman-teman yang kelas daerah Pulang Pisau dan Kasongan, apakah semuanya sudah input KRS sesuai apa yang disarankan? Sudah. Sudah. Dan pastikan klik selesai ya. Ketika mengisi itu klik selesai sehingga namanya masuk ke daftar absensi. Ya. Kemudian untuk hari ini ya, untuk hari ini pertemuannya diganti dengan Zoom ini ya. Jadi teman-teman, tapi pun kalau dosen yang bersangkutan mau tetap ngisi di hari Minggu besok atau nanti sore atau nanti malam ya diikuti. Cuma untuk jam 10 ini saya tadi meminta semua teman-teman gabung dulu ke Zoom ini. Nah, kemudian baik, ada Pak Ade, mohon izin Pak Ade, sudah saya mulai Pak Ade. Oke, Mengingat sip, lanjutkan, Pak. mengingat Zoom ini 40 menit, mohon nanti kalaupun ada yang belum selesai kita diskusikan, tolong nanti link yang saya bagikan diklik lagi ya, karena ini bukan yang limited. Nah, kemudian saya lanjutkan, kembali saya ingatkan ke teman-teman, selain mahasiswa baru tadi, untuk angkatan 2023 dan 2022, ya, mengingat teman-teman ini masih ada kelas teori di kelas, nah, mohon nanti apabila ada kendala, artinya misal penginputan, teman-teman ada yang belum input. Nah, mohon segera setelah Zoom ini, segera hubungi saya agar saya data apa kendalanya. Nah, dari beberapa fenomena yang saya baca, dari WhatsApp, ya, dari telepon, teman-teman ini ada yang minta tambahan waktu kaitan pelunasan ya. Artinya ada biaya minimum yang disyaratkan universitas untuk menyelesaikan apa ya bahasanya dari semester-semester sebelumnya itu kan biasanya ada yang juga belum selesai ya. Nah, itu ada biaya minimum biasanya 80%. Nah, saya mohon teman-teman
Apabila diberi kesempatan nanti, mudah-mudahan kesempatannya agak panjang sampai pertengahan bulan Oktober, mohon disisihkan sedikit tabungannya atau sangunya ya. Jadi tetap bisa ikut kuliah. Teman-teman yang misal minggu depan sudah masuk perkuliahan, terus ada yang bertanya bagaimana Pak, nama saya belum masuk absensi. Tetap saja ikut dulu teman-teman ya. Nanti kami data teman-teman yang susulan. Nanti ketika sudah lengkap dalam satu kelas itu akan kami cetakkan apa namanya absensi yang baru ya. Nanti kami cetakan absensi yang baru. Terlebih untuk pertemuan awal masih online kita. Nah, perkiraan 1 bulan lebih itu masih online. Nah, nanti sekitar November, Desember itu teman-teman baru tatap muka. Nah, jadi mohon itu kerjasamanya dalam pertama tadi input KRS ya. Coba dipastikan lagi teman-teman sudah klik selesai dan mengambil sesuai jatah SKS-nya ya. Ada yang semester 3 bisa mengambil 24 SKS, semester 5 bisa 24 SKS. Apabila ada yang bertanya, Pak, saya sudah mencoba 24 SKS tapi tidak diizinkan, itu biasanya tidak hanya dipengaruhi oleh SPP, tapi juga oleh IPK sebelumnya. Jadi dicek lagi IPK sebelumnya apakah di atas 3,5 atau di atas 3 atau di bawah 3 itu mempengaruhi izin jumlah SKS yang bisa diambil. Nah, untuk yang angkatan 2021 ini mengingat minggu lalu ya sudah ditarik dari sekolah, sudah dijemput dari sekolah. Nah, Bapak mengingatkan ke teman-teman kelas Kasongan, kelas Pulang Pisau untuk mengisi jeda antara PPL dengan KKN. Ayo coba mulai disusun proposalnya. Apabila pun ada yang sudah selesai menyusun proposal, segera saja dikirim. Ya nanti biar kami baca, agar kami rancang siapa nanti pembimbing dan siapa pengujinya. Ya. Harapannya teman-teman ini bisa tertib, misalkan lulus 4 tahun atau bahkan lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu untuk angkatan 21 ini kan tinggal skripsi KKN dengan PPL yang sudah PPL ya. KKN skripsi masih dalam proses. Dari Bapak itu mungkin dari Pak Ade ada yang disampaikan Pak Ade. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Varian saya agak terlambat 3 menit karena ini posisi masih di kampus 2, masih ada rapat dulu untuk pelaksanaan wisuda dan kedua kakak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa senior ataupun yang baru, selamat bergabung di sini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rian tentang teknis perkuliahan kita seperti apa, silakan diikuti seperti itu ya. Nah, kebetulan juga hari ini saya juga ngajar di semester 1 ya Pak Rian ya, Di jadwal semester satu satu Pak. Betul. semester 1. Nah, kita gabung di sini semua untuk pengarahan awal dulu. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk pertemuan pertama-pertama ini, karena di kelas daerah itu satu mata kuliah hanya 2 kali pertemuan, maka yang pertama itu adalah teori dulu. Teori yang bisa kita ketemu di laman Zoom ini. Terus kemudian nanti di pertemuan kedua itu kita akan laksanakan secara tatap muka. Kami yang akan datang ke Kasongan ataupun ke Pulang Pisau seperti itu ya, teman-teman. Untuk itu ikuti saja jadwalnya. Segera setiap kompi itu kalau toh jadwal sudah dibagikan di grup, nanti ada ini yang membagikan di grup, maka segera hubungi dosennya. Atur jadwal sama dosennya, baik itu siang ataupun malam, boleh saja. Bebas di hari Sabtu. Ya, sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatannya, jangan sampai nanti dosennya meminta jam segini, tapi kalian keberatan untuk itu karena ada kesibukan yang lain, harus disepakati. Artinya harus sama-sama nyaman dengan jadwal tersebut. Jangan juga kemudian mahasiswanya mengatur, Pak, kami bisanya jam segini, Bapak harus ikut kami, atau Bu, kami bisanya jam segini.
Jangan seperti itu. Harusnya ada kesepakatan untuk yang Zoom ini, untuk pertemuan tatap muka. Kecuali yang memang nanti kita yang sudah eh, apa namanya, yang sudah langsung ketemu. Kalau ketemu itu sudah kita jadwalkan di hari Sabtu ya, Parian ya. Di hari Sabtu nanti kita bertemu, kita maksimalkan di pertemuan di hari Sabtu yang kalau sudah kita ketemu tatap muka tersebut. Nah, itu saja. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya selanjutnya serahkan lagi ke, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman atau Pak Rian, silakan. Silakan teman-teman, terutama yang baru masuk. Ini kan situasi baru, teman-teman memahami bahwa di awal tadi sudah disampaikan saya dan Pak Ade, teman-teman menyediakan waktunya di Sabtu Minggu untuk kuliah Zoom, artinya lewat platform bisa Google Meet atau Zoom atau apapun lah itu yang sifatnya bisa komunikasi, silakan dimanfaatkan. Nah, alangkah lebih baik teman-teman kalau teman-teman sudah punya skill dalam membuat jadwal Zoom, silahkan nanti dosennya dikirimkan link Zoom-nya, ya itu lebih baik daripada dosen yang membuatkan Zoom. Sebenarnya tidak salah, cuma lebih baik teman-teman yang menyediakan Zoom, ya. Jadi triknya kayak gini, biasanya kalau email baru yang belum pernah dijadwalkan atau digunakan Zoom, itu masih tidak berbatas, unlimited, ya. Nah, misal teman-teman gantian nih, untuk hari ini pakai email siapa yang belum pernah dipakai Zoom, kirim aja ke link dosennya supaya bisa kuliah panjang, artinya bisa lebih dari 40 menit. Nah, nanti kalau sesi 2 misal perlu Zoom lagi, gantian pakai email siapa, ya. Kayaknya kayak gitu solusinya. Kalau teman-teman kaitan platform yang mau dipakai, gunakan Zoom yang email itu belum pernah digunakan Zoom sebelumnya. Biasanya kalau awal masih bisa unlimited. Ya. Kalaupun bingung nanti, Pak gimana Pak cara bikin Zoom? Ya nanti saya kirim cara tutorial awal. Ya. Tapi biasanya anak PT ini pintar, sudah autodidak duluan. Saya yakin teman-teman ini sudah pernah otak-atik baik media sosial ya ataupun platform yang lain tuh biasanya teman-teman sudah coba-coba duluan. Yang gitu, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Di sini juga hadir Pak Eko tadi ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan kaitan ke administrasi atau masalah Ya, absensi. mohon maaf Marian, izin lambat. Soalnya ini ada kegiatan bersih gotong royong ini. Ya Pak Eko, tidak apa-apa Pak Eko. Oke. Jadi hari Sabtu nih biasanya, Sedikit, nggih, gimana Pak Eko? sedikit Marian untuk menyampaikan buat teman-teman kelas daerah yang khususnya di Kasongan dan Pulang Pisau, dan juga ada juga yang dari Kuala Kurun itu ada si Andi Kusuma. Itu menyesuaikan aja karena kita sementara ini masih dilakukan online. Nah, nanti untuk masalah baju ya, ini baju yang banyak bertanya ke saya. Untuk baju angkatan itu semuanya wajib menebus. Baju angkatan wajib menebus baik kelas reguler maupun non reguler. Nah, untuk apa fungsi menebus baju angkat ini? Karena baju ini nanti digunakan pada saat kalian nanti KKN, PPL, dan juga PKL. Jadi ada dua baju, yaitu batik dan juga baju PDH. Nah, itu batas terakhir nanti di tanggal pembayaran di tanggal 5 Oktober dengan total 330. Nah, seperti itu. Terus untuk pembayaran SPP kalian yang masih belum lunas, mungkin bisa dicicil dengan cicilan yang sesuai kalian inginkan kemarin. Misalkan baru membayar di angka 1.004.000, bisa melakukan cicilan. Untuk SPP-nya kan 4.600.000, kelas daerah bisa dicicil, kekurangannya menyesuaikan aja berapa yang kalian punya menggunakan virtual akun seperti kemarin saat pembayaran. Nah, supaya kalian tidak menumpuk. Terus untuk bukti input KRS sama bukti daftar ulang itu nanti dikumpulkan pada saat kelas tatap muka.
Nanti ada kelas tatap muka, di pertemuan selanjutnya ada tatap muka di kelas daerah, Kasongan dan Pulau Pisau, itu dikumpulkan. Nah, bisa dititipkan dengan Varian atau dengan saya, atau dengan Pak Dekan, Pak Ade nanti pada saat mengajar. Nah, mungkin itu aja, Varian. Terima kasih. Makasih Pak Eko. Mungkin satu pertanyaan Pak Eko, kaitan teman-teman yang beasiswa ini bagaimana? Apakah yang beasiswa apa kemarin kalian ya? KB ya? Atau apa? Beasiswa Kalteng Berkah ya? Nah, Kateng Berkah. Itu apakah tetap Oke. masuk nanti? Kalau informasinya, kita memang masih menunggu dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk SK itu. Jadi, untuk perkuliahan mungkin gimana Pak Dekan? Apakah mereka tetap bisa ikut Pak Dekan? Boleh, silakan masuk aja, silakan ikuti sampai nanti apa namanya SK itu keluar, nggak apa-apa, ikuti aja perkuliahan biar tidak tertinggal perkuliahannya. Mas Eko. Oke, baik. Nah, itu instruksinya dari Pak Dekan. Tetap masuk, ikuti mata kuliah, pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Nanti sambil menunggu SK yang keluar dari Dinas Pendidikan Provinsi. Mudah-mudahan segera, karena kita memang batasnya sampai akhir bulan ya Pak Dekan ya, untuk ini. Jadi kita masih penerimaan mahasiswa baru. Mungkin itu aja Pak Rian. Ya, makasih Pak Eko. Mudah-mudahan teman-teman menyimak penjelasan dari Pak Eko tadi. Adakah yang mau didiskusikan yang lain? Mumpung ada Pak Dekan, ada Pak Eko. Ya Andi, ini Andi suaranya mau bertanya atau gimana ini? Andi Kusuma. Oke, mungkin lupa mematikan mic. Yang lain mungkin angkatan yang atas 22, 23 ada yang mau ditanyakan? Harapan Bapak di Zoom ini langsung ditanyakan ya. Biasanya pas berakhir Zoom ini baru nanti di WA rame sekali bertanya ya. Tapi mumpung ada ruang Zoom, coba dimanfaatkan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajida Waalaikumsalam. binti Sati dari angkatan 2024 izin bertanya, Ya, untuk kelas daerah apakah sudah ada dosen pembimbing yang ditetapkan? Dan untuk komsi setiap mata kuliah, apakah baik, sudah ada yang dipilih juga, Pak? Terima kasih. baik. Ya, makasih Sajida Bilkis ya. Saya panggil Bilkis ya. Terima kasih Bilkis. Jadi untuk dosen pembimbing ya, pembimbing itu kan ada nanti pembimbing akademik namanya dan pembimbing skripsi tapi nanti di akhir semester, di akhir menjelang lulus ya. Nah, nanti teman-teman untuk dosen pembimbing akademik itu semua diambil atau saya bimbing ya, Kaprodi yang membimbing. Jadi teman-teman kaitan nanti nulis KRS ya, input KRS manual itu nanti yang bertanda tangan adalah dosen pembimbing akademiknya saya. Ya, nanti kalau perlu NIDN silahkan WA saya. Kemudian masalah Komti, ketua kelas itu kesepakatan teman-teman dalam satu angkatan ya. Pilihlah Komti yang memang aktif. Biasanya aktif artinya mudah dihubungi, kemudian aktif bertanya, juga fast respon ya. Biasanya jadi komti itu cepat tanggap ketika ada info apa atau dosen memberi info apa, segera menginfokan ke teman-temannya. Ya. Itu silahkan dipilih saja komti ya. Kalian buat grup kelas aja dalam satu angkatan, voting aja lewat WhatsApp. Kalau memang belum pernah ketemu, voting dulu lewat WhatsApp. Nanti ketika ketemu, biar apa saling mengenal, kemudian saya juga tahu komtinya siapa. Nanti tugasnya komti itu ya mengingatkan teman-temannya satu kelas dan juga mengingatkan dosennya apabila dosennya mengajar online atau offline. Gitu teman-teman. Teman-teman nggak perlu ambil absen ke fakultas karena jauh ya. Nanti absen itu kalau kuliah offline dibawakan ke Kasongan, ke Pulang Pisau. Nggak usah ke Palangka. Gitu, ada lagi kah? Bilkis atau yang lain?
Bilkis dari Kasongan apa Pulang Pisau? Saya dari Pulang Pisau, Pak. Terima Iya, kasih atas jawabannya tadi. ya, sama-sama mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang lain? Nah, untuk ada lagi mungkin yang lain? Silahkan. Baik, untuk angkatan 2021 sama tadi saya sampaikan lagi bahwa kalian ini sudah waktunya ujian seminar proposal ya. Tolong kirim saja bentuk proposalnya 1 sampai 3 langsung ke saya. Nanti akan kami jadwalkan kapan teman-teman ujian proposal ya. Mumpung ada waktu luang Sabtu Minggu dimanfaatkan ya. Apabila tidak ada kesibukan yang penting sekali, coba disusun proposalnya. Kami terima bentuknya gimana pun karena teman-teman itu jangan takut di awal dulu akan dibimbing ya. Kami akan membimbing, memfasilitasi teman-teman, mendampingi hingga menjadi proposal yang memang layak untuk dibaca, ya, layak untuk diuji nantinya ke lapangan. Ya, kirim saja ada teman-teman itu yang ngangkat proposalnya dari tempat dia kerja. Misal ada yang sambil bekerja ya teman-teman daerah ya. Ada yang angkat proposalnya saat PPL kemarin. Silahkan. Ya, nanti akan kami telaah dulu. Ada lagi mungkin yang lain? Saya ingin bertanya, Ya, silahkan. Siapa ini? Ada kemarin untuk biaya seminar proposal itu berapa, Pak? siapa ini? Cynthia. Ya, Untuk seminar proposal itu Pak Eko kalau nggak salah 1,2 lah Pak Eko. Untuk seminar proposal 1,2 Pak. Ya, Jangan. untuk Ya. untuk seminar proposal Cynthia izin kedengaran suara Bapak? kedengaran, Pak. Oke. Untuk seminar proposal itu biayanya 1,2 juta. Nah, jadi teman-teman nanti ketika ujian seminar itu biasanya datang ke kampus di Palangkaraya ya. 1 hari itu dijadwalkan untuk ujian. Bisa nggak Pak ujiannya bareng dengan teman-teman seangkatan? Kalau kalian daftarnya bareng, kompak, bisa kami jadwalkan. Karena teman-teman daerah ini kan hanya ada 6 ya kalau nggak salah. Insya Allah selesai 1 hari itu kalau kompak satu angkatan. Ya, nanti teman-teman dapat makan siang, kemudian dapat revisian habis ujian ya. Biasanya dapat foto ya, foto habis ujian, maksudnya foto pakai handphone sendiri ya. Kemudian nanti setelah itu dapat SK. Jadi SK pembimbing skripsi itu akan diberikan setelah teman-teman selesai ujian dan revisi. Ya, nanti akan ada pembimbing satu. Nah, pembimbing satu tuh nanti ya dosen-dosen di PTI nanti dibagi sesuai dengan subtema yang diambil dari judulnya. Begitu. Jadi nanti ada 2 pembimbing. Untuk pertama, pembimbingnya Bapak, saya sebagai koordinator program studi, nanti pembimbing 2 akan kami pilih sesuai dengan arah skripsinya kemana. Begitu, adakah lagi Cynthia? Nggak ada, Pak. Itu aja dulu. Mudah-mudahan bisa menyusun proposal ya sambil konsul. Konsul itu boleh kok lewat WA ya, lewat WA boleh. Kalaupun mau Zoom, ayo Zoom. Sudah, ada lagi mungkin? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Rosik. Ah, saya Rashid Terwedi Tegalung dari semester 5 Pisau. Ini gimana Pak? Yang kan dulu pas di awal masuk tuh ada tuh yang dibilangin tentang sertifikat Pak. Buat kelulusan katanya. Sertifikat ya. Sertifikat, ya sertifikat buat kelulusan. Maksudnya itu kayak apa namanya itu? Ya sertifikat entah itu mungkin sertifikat mengikuti yang apa kemarin itu namanya? P2KK. Pelatihan bahasa Inggris. Oh, pelatihan bahasa Inggris. Oke. Ya.
Mm-mm. terus yang komputer kan. Mm-mm. Ada lagi itu yang Milat kalau nggak salah. Itu selain itu ada apa lagi Pak? Baik, teman-teman. Adakah lagi, Rosid? Sudah itu pertanyaannya, ada lagi Itu mungkin? aja Pak. Oke, baik, saya menjawab ya. Berkaitan teman-teman ini, ya, selain teori di kelas, praktek di lab, teman-teman juga nanti istilahnya ada peningkatan soft skill ya. Kemudian ada, kalau yang Islam ada BPTHA, baca tulis Quran. Nah, jadi teman-teman untuk tabungan ya artinya tidak diurus saat semester 7. Jadi ketika itu dipakai saat yudisium yang disampaikan Rosid tadi akan ditanyakan saat yudisium dan diminta buktinya. Itu meliputi sertifikat komputer ya. Pertama P2KK dulu atau ospek. Itu harus pernah ikut ospek. Kemudian ikut uji komputer. Ya, uji komputer itu tergantung koordinatornya. Kalau koordinatornya membijaki dengan Zoom, biasanya Zoom. Tapi kalau koordinatornya meminta datang ke Palangkaraya, ya ke Palangkaraya. Tapi sejauh ini yang terakhir untuk kelas daerah Zoom. Kemudian uji komputer, ya, uji bahasa Inggris. Kemudian tadi sertifikat baca tulis Quran. Kemudian teman-teman juga harus punya sertifikat pernah mengikuti KKN. Ya. Jadi teman-teman ketika KKN nanti diminta SK-nya sebagai bukti syarat yudisium. Itu yang saya ingat. Ya. Nah, itu bisa diikuti teman-teman. Jadi tiap bulan uji komputer, uji bahasa Inggris itu dibuka tiap bulan. Nanti kalau teman-teman perlu informasi, kami kirim di grup ya. Silahkan dihubungi kontak person yang ada di poster tersebut ya. Artinya ada di edaran itu ada pengelolanya ya. Karena itu ada pengelolanya sendiri, teman-teman hubungi. Daftar, kalau tidak salah itu 250 biayanya. Baik uji bahasa Inggris atau komputer, coba dicek lagi kalau tidak salah segitu. Nah, silahkan nanti ketika sudah mengikuti, disimpan hasil SK-nya. Ya. Jadi ini bukan TOEFL. Kalau biasanya kan bahasa Inggris TOEFL ada nilai minimum ya. Ini tidak ada. Bukan TOEFL namanya. Hanya tes bahasa Inggris melihat seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau ada gambaran, bisa tanya kakak tingkatnya yang sudah yudisium. Dulu gimana uji komputer, gimana uji bahasa Inggris ya. Biar ada gambaran. Begitu, Rasid mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Masih Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Dari siapa ini? Saya Dimas. Dimas. Dimas Pak, Dimas dari angkatan 2023. Hmm. Kan kemarin tuh kami pernah ada ikut pressure week tuh Pak, yang di angkatan 2023. Hmm. Itu untuk ulun belum ada dikasih sertifikatnya gimana Pak? Pressure Itu Week ya, ikutnya pas ya pressure week angkatan 2023. Ikut sertifikat. Juni Pak. Oke, coba nanti saya tanya Ya, panitia Pressure Week ya. Coba nanti ya Pak. setelah Zoom ini dikirimkan nama dengan NIM. Coba kami konfirmasi ke panitia apakah terlewat atau bagaimana ya, Iya, karena itu ada panitianya. oke. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Yang lain juga kalau belum ada dapat sertifikat Pressure Week ya, tapi betul-betul ikut ya dengan catatan. Silahkan konfirmasi nanti saya tanyakan ke panitianya. Yang lain ada? Ada Pak. Silakan, Catherine. Untuk KKN-nya sudah ditentukan kah tempat dan waktunya tuh Pak? Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Saya jawab untuk KKN sejauh ini belum ada informasi karena untuk angkatan ini dan di tahun 2024 ini KKN dikelola oleh universitas ya, dikelola oleh universitas sehingga belum ada info lebih lanjut kaitan KKN. Tapi yang jelas insya Allah dilaksanakan di tahun ini, di akhir tahun ya kemungkinan. Nah, tapi untuk tanggal dan bulan saya belum ada info.
Nanti kalau ada info akan kami share segera di grup. Tapi mohon kalau teman-teman nanti takut Pak, kami takut dadakan Pak, takut biayanya nggak siap. Makanya pesan Bapak nabunglah dari sekarang ya teman-teman. Kita tuh memang harus punya save tabungan, kalaupun ada dadakan. Kan sudah tahu nih KKN mau dilaksanakan, tapi nggak tahu timingnya kapan, waktunya kapan. Mulai disiapkan aja dulu. Ada lagi kah? Mungkin yang Cukup, mau Pak. ditanyakan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Catherine. Dan teman-teman yang lain, Angkatan 21. Nanti kalau sudah KKN, fokusnya beda teman-teman. Jadi saya sarankan seminar dulu ya. Nah, KKN itu bisa sambil uji data, ngambil data. Pulang KKN kalian ujian skripsi Januari itu. Tipsnya kayak gitu. Biar bisa tiga, 3,5 tahun selesai. Nah, tapi kalau tidak tidak sesuai, artinya misal ujiannya setelah KKN, ujian proposalnya setelah KKN ya kemungkinan 4 tahun ya, atau bahkan ujiannya nanti lah, nanti bisa tambah semester lagi. Begitu. Adakah lagi? Mohon maaf, ini kayaknya ada notifikasi sisa 5 menit Zoom-nya. Kalaupun ada, nanti kalau tiba-tiba hilang, klik aja linknya tadi. Dan ini di-record ya, untuk teman-teman yang belum gabung, nanti kita share recordnya. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya sekali lagi. Ya, Biasanya silakan. dalam satu hari itu ada berapa mata kuliah dan berapa SKS maksimal? Terima kasih. Baik, jadi saya jawab langsung ya. Untuk mata kuliah itu dalam 1 minggu itu satu, teman-teman kelas daerah ini 1 minggu itu satu mata kuliah, baik semester 1, semester 3, semester 5 itu satu mata kuliah. Minggu depannya lagi sudah ganti mata kuliah. Nah, jumlah SKS-nya untuk semester 1 itu 20 SKS. Kenapa? Karena aturan dari pusat memang tidak boleh melebihi 20 SKS. Jadi semester 1, semester 2 20 SKS, semester 3, 4, 5, sampai 6 boleh ngambil 24 SKS. Namun dengan catatan 24 SKS itu bisa diambil kalau IPK-nya bagus. Ya, kalau IPK-nya turun, maka biasanya yang diizinkan juga SKS-nya sedikit. Nah, pastikan teman-teman itu sebelum lulus jumlah SKS-nya itu 144. Ya. Banyak kasus teman-teman mau ngurus yudisium, ternyata SKS-nya masih kurang. Ternyata ada mata kuliah yang dulunya nilainya E, atau belum diinput, atau bahkan apa istilahnya ya, tidak diambil. Ya. Jadi ada teman-teman itu yang baru ketahuan pas di akhir. Nah, tolong dari sekarang, kemarin sudah saya hubungi beberapa ya. Tapi kalau ada yang kelewatan, tolong saya di WA sampaikan agar masih ada waktu ini untuk menginput dan memperbaiki data. Ya, itu Bilkis. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Eh, saya Margarita Septiani dari Angkatan 2022, kelas kosongan. Untuk kegiatan Baitul Arqam mahasiswa Angkatan 2022 itu apa ya, Pak? Tahun lalu tuh ditunda, Pak. Baik. Untuk Betul Arkom ini memang terakhir dilaksanakan 2022 ya. Untuk 2023 ini nggak ada. Nah, saya tidak tahu apakah 24 ini akan diadakan. Tapi sementara ini belum ada informasi ya. Kemungkinan kalau kebijakan itu belum ada, artinya memang belum belum diwajibkan untuk teman-teman ya. Nah, untuk BPTHA tadi saya izin menyampaikan agak belok sedikit. BPTHA itu hanya untuk yang Muslim ya. Untuk yang non-Muslim nanti tidak diwajibkan ikut BPTHA. Begitu, Margaret. Dan untuk sertifikat P2KK
angkatan 2022, Pak? Apakah ada? Baik. Untuk sertifikat ini memang ada beberapa mahasiswa yang menanyakan ya. Nanti untuk teman-teman yang belum ada sertifikat atau SK ya, biasanya kolektif itu SK atau sertifikat satu-satu. Kami tanyakan lagi ke panitia dulu apakah memang masih di pending atau kelewat atau memang belum dibuat. Karena kemarin juga ada mahasiswa menanyakan bahkan itu mahasiswa Palangkaraya. Mahasiswa Palangkaraya angkatan 23 juga belum dapat. Nanti saya tanyakan lagi. Ya, jadi catatan untuk kami nanti kami informasikan nanti di grup angkatan. Dan ya Pak, kalau untuk sertifikat eh, kegiatan keakraban mahasiswa angkatan 2022 waktu itu ada nggak Pak? Soalnya waktu itu ada dijanjikan kan kalau ikut dapat sertifikat. Sertifikat apa tadi? Kegiatan apa? Keakraban mahasiswa angkatan 2022 Pak. Sebelum Oh, berganti fakultas FB. oh. Jadi gini teman-teman, kalau kaitan kegiatan waktu di FKIP itu yang mengeskakan fakultas lama karena itu kegiatan di fakultas yang lama ya. Nah, misalkan sertifikat itu diwajibkan untuk yudisium, pasti nanti di fakultas FBIT akan membuatkan yang baru ya. Ataupun kalaupun harus menarik yang lama akan kami tanyakan nanti ke fakultas yang lama. Tapi kalau sertifikat itu tidak diwajibkan untuk syarat apapun, ya nggak apa-apa kalau Margareta tidak ada sertifikat itu gitu. Ya, makrab ya, malah nggak keraban itu ya.